Malam ini kita mulai kisah tentang dunia yang hidup dengan bau sebagai bahasa dan kotoran, sebagai cara bertahan. Malam ketika kata bersih belum lahir dan tubuh manusia menyimpan sejarahnya dalam lapisan debu yang tidak pernah hilang. Sebelum kamu bersandar dan hanyut dalam cerita ini, sempatkan sebentar untuk menekan like dan subscribe. Tapi hanya kalau kamu benar-benar menikmati suasana di sini. Dan aku ingin tahu, kamu biasanya ngapain sambil mendengarkan kisah seperti ini? Menyeduh teh hangat, menulis, atau sekadar berbaring di kamar yang tenang? Tulis di kolom komentar, dan ceritakan juga jam berapa kamu mendengarkan malam ini. Mari kita tenangkan pikiran dan perlahan menyelami kehidupan manusia di masa ketika mandi sekali sebulan bukanlah kebiasaan, tapi bentuk keberanian. Kamu bangun di sebuah dunia yang tidak pernah mengenal kata bersih. Udara pagi masuk lewat celah dinding kayu, membawa sesuatu yang tidak bisa kamu sebut aroma bau asap dari tungku. Semalam bercampur dengan keringat keluargamu, bau lembab dari jerami tempatmu tidur, dan sisa makanan yang jatuh ke lantai beberapa hari lalu. Kamu menarik napas pelan, dan untuk sesaat kamu lupa bahwa ini sebenarnya bau tubuhmu sendiri. Kulitmu terasa lengket, bukan hanya karena keringat, tapi karena lapisan tipis minyak, debu, dan asap yang menempel selama berhari-hari. Rambutmu kaku, bukan oleh gel atau sabun, tapi karena lemak alami yang sudah berubah menjadi perekat alami. Kamu menyentuh bajumu, dan kain wol itu terasa seperti halaman buku tua yang tidak pernah dijaga. Kasar, tebal, dan penuh cerita yang tidak pernah ingin kamu dengar. Saat kamu bangun, kakimu menyentuh lantai kayu yang sudah lama tidak melihat air. Debu tipis naik ke udara, mengikuti setiap langkahmu. Kamu berjalan melewati kotoran ayam yang sudah kering, serpihan jerami, dan abu dari tungku. Tidak ada yang mencoba membersihkannya. Bukan karena malas, tapi karena semua orang sudah lupa bagaimana rasanya rumah yang benar-benar bersih. Kamu keluar rumah. Di luar, udara tidak memberi kelegaan apapun. Bau asap dari rumah-rumah tetangga berkumpul di langit pagi. Bau kulit domba yang dijemur, bau kulit manusia setelah seminggu bekerja, bau kayu basah, bau kandang babi yang terbuka. Semua bercampur seperti orkestra yang dimainkan oleh dunia yang tidak pernah tahu bagaimana cara diam. Tidak ada yang menutup hidung, tidak ada yang mengeluh. Bau bukanlah musuh, bau adalah kenyataan. Justru hidungmu yang harus beradaptasi, bukan dunianya. Dan setelah cukup lama, kamu pun mulai lupa bahwa manusia sebenarnya pernah diciptakan dengan kemampuan untuk mencium. Di jalan, kamu melihat orang-orang melakukan rutinitas pagi mereka. Seorang lelaki membawa ember kayu berisi air sungai yang warnanya lebih mirip teh sisa pesta daripada sesuatu yang bisa diminum. Seorang perempuan mencuci muka dengan air yang sama, menepuknya perlahan seperti sedang merayu nasib agar sedikit lebih baik hari ini. Anak-anak berlari dengan kaki kotor, meninggalkan jejak lumpur dimanapun mereka lewat. Mereka sudah terbiasa. Lumpur bukan masalah, lumpur adalah masa kecil. Kamu berjalan menuju sumur desa. Airnya bau tanah dan lumut. Tapi orang-orang meneguknya tanpa berpikir panjang. Di abad ini, bersih bukanlah sesuatu yang dikejar. Bersih adalah cerita dari masa depan yang belum ditemukan. Saat kamu menatap wajahmu di permukaan air sumur, kamu hampir tidak mengenali dirimu. Bukan hanya karena bayangannya buram,
tapi karena lapisan kotoran yang menutupi kulitmu membuatmu terlihat seperti makhluk yang lahir dari tanah, bukan dari rahim manusia. Di sini, setiap orang membawa sejarahnya di tubuh masing-masing. Sejarah yang melekat, tidak pernah dicuci, tidak pernah dihapus. Kamu bisa mencoba membasuh tanganmu, tapi warna dan baunya tetap menempel, seakan dunia ini ingin memastikan bahwa manusia tidak pernah benar-benar bisa lepas dari dirinya sendiri. Kamu tumbuh besar di dunia yang percaya satu hal sederhana. Air bisa membunuhmu lebih cepat daripada penyakit itu sendiri. Orang-orang di desamu tidak takut pada bau, atau kotoran, atau lumpur yang menumpuk di sudut-sudut rumah. Yang mereka takuti justru sesuatu yang bagi manusia modern terdengar lucu, air yang terlalu bersih. Setiap orang tahu cerita tentang seseorang yang mandi terlalu lama lalu demam 3 hari kemudian. Atau seseorang yang merendam tubuhnya di sungai dan pulang dengan batuk yang tak pernah sembuh. Penyebabnya tidak pernah ditanyakan, karena jawabannya sudah diwariskan. Air membuka pori-pori, dan ketika pori-pori terbuka, segala sesuatu yang jahat akan masuk. Di abad ini, kamu tidak mandi untuk segar. Kamu mandi untuk mencoba keberuntungan. Itu pun hanya ketika benar-benar terpaksa. Biasanya sebulan sekali, atau lebih lama jika musim dingin terlalu ganas. Beberapa orang memilih mandi saat pergantian musim, seperti ritual kecil untuk memberitahu dunia bahwa tubuh mereka masih sanggup bertahan. Sungai tidak pernah menjadi tempat penyucian. Ia adalah jalur perdagangan, tempat mencuci wol, tempat memandikan kuda, tempat membuang limbah, dan tempat membuang jenazah ketika tanah kuburan terlalu penuh. Di satu sisi sungai, orang minum. Di sisi lain, mereka mencuci pakaian yang penuh kotoran. Di tengahnya, tidak ada yang tahu apa yang sedang hanyut. Tapi semua orang pura-pura tidak peduli. Air jernih pun tidak dipercaya. Air yang bening dianggap berbahaya karena para tabib berkata bahwa setan bisa bersembunyi di dalamnya, menunggu pori-pori tubuh manusia terbuka. Karena itu, banyak yang percaya air sebaiknya memiliki warna sedikit keruh agar lebih aman dan lebih akrab. Kamu melihat seorang wanita mencuci bayi dengan air hangat bercampur abu. Ia melakukannya cepat, takut bayi itu menangkap angin malam. Setelah selesai, bayi dibungkus ketat dengan kain wol. Bukan untuk kehangatan, tapi agar kulitnya tidak terlalu lama terpapar udara. Kebersihan bukan tujuan, kebersihan adalah risiko. Di pasar, para pedagang menjual ramuan untuk menggantikan mandi. Campuran bunga kering, rumput pahit, dan sedikit minyak hewani. Ramuan itu tidak membuat tubuh bersih, tapi membuat bau tubuh berubah menjadi sesuatu yang tidak terlalu mengganggu. Itu sudah cukup untuk dianggap sebagai upaya merawat diri. Kamu pernah melihat seorang bangsawan mandi lebih sering daripada orang biasa. Ia dipuji karena kekayaannya, dikagumi karena kulitnya halus, lalu perlahan semua orang menyadari ia sakit lebih sering daripada mereka yang hidup dalam debu. Akhirnya, ia berhenti. Dan dunia ini menemukan pembenarannya lagi bahwa kebersihan memang bukan untuk manusia. Kamu menatap permukaan air di ember, bening, tenang, tapi terasa seperti ancaman. Di abad ini, kamu tidak membersihkan diri agar sehat. Kamu tetap kotor agar tetap hidup. Di abad ini, bau bukan sekadar bau. Bau adalah identitas. Bau adalah tanda siapa dirimu, dari mana asalmu, dan pekerjaan apa yang kamu lakukan. Orang-orang tidak menutupi bau mereka.
Mereka membawa bau itu seperti lencana kehormatan yang tidak pernah dicuci. Kamu berjalan melewati kerumunan di pasar, dan hidungmu bisa menebak status sosial seseorang sebelum matamu bisa melihatnya. Bau pedagang garam yang asin dan lembab, bau pembuat bir yang penuh ragi dan alkohol, bau para pekerja kandang domba yang menyengat seperti bulu basah, bau petani yang tercampur antara tanah, keringat, dan matahari yang terlalu sering menampar kulit. Bahkan bau para bangsawan tidak jauh lebih baik. Mereka memakai parfum dari bunga-bunga kering dan minyak hewani untuk menutupi kenyataan, tapi tak pernah benar-benar berhasil. Aromanya samar, seperti bunga yang dipaksa hidup di atas tanah yang sudah lama mati. Di balik kain sutra dan bulu rubah yang melingkari leher mereka, tubuhnya tetap membawa jejak hari-hari tanpa sabun. Monk dan biarawan punya bau khas sendiri. Setelah bertahun-tahun tinggal di ruangan batu yang lembab, mereka membawa aroma campuran lilin, debu dan doa yang tidak pernah benar-benar membuat udara lebih wangi. Jika kamu melewati seorang biarawan, rasanya seperti melewati bayangan yang disapu angin dingin dari ruang bawah tanah. Di rumah, bau keluarga adalah sesuatu yang kamu terima begitu saja. Bau minyak dari makanan, bau tanah dari sepatu yang tidak pernah dicuci, bau tempat tidur yang menyerap semua mimpi buruk dan mimpi baik. Kadang kamu sadar bahwa bau itu menempel di kulitmu seperti lapisan kedua, tapi kamu tidak punya pilihan untuk menolaknya. Kamu melihat seorang pria dari jauh. Ia berjalan dengan langkah tegap. Pakaian wolnya lebih rapi dari orang lain, dan ikat pinggangnya dari kulit yang tidak murah. Tapi ketika ia mendekat, kamu tahu satu hal penting, ia bekerja sebagai penjagal. Bau logam, darah, dan binatang mati menggantung di udara sekitarnya. Tidak ada parfum yang bisa melawan itu. Dan tidak ada orang yang berani mencemooh, karena bau itu juga berarti makan malam. Anak-anak pun punya bau khas. Bau lumpur, bau rumput, bau susu basi, bau kebebasan kecil yang tidak pernah ditemukan oleh orang dewasa. Mereka berlari tanpa alas kaki, tanpa baju ganti, tanpa rasa malu. Bau bagi mereka bukan aib, tapi bukti bahwa mereka masih hidup. Di dunia ini, tubuhmu adalah arsip yang selalu terbuka. Bau adalah cerita yang kamu bawa kemana-mana. Dan semua orang tahu cara membacanya. Bau yang kuat membuat orang percaya kamu bekerja keras. Bau yang terlalu lemah membuat mereka curiga kamu sedang menyembunyikan sesuatu. Orang yang tidak memiliki bau dianggap aneh, bahkan berbahaya, seolah tubuhnya menyembunyikan kebenaran yang lebih gelap dari kotoran. Kamu menyadari sesuatu yang sederhana tapi penting di dunia tanpa kebersihan. Bau bukan musuh. Bau adalah bahasa. Dan setiap orang berbicara dalam aroma yang tidak pernah bisa dicuci habis. Kamu pulang melewati jalan kota yang sudah lupa bagaimana rasanya disentuh oleh sapu. Di sini, tanah bukan sekadar tanah. Ia adalah campuran lumpur, abu, sisa makanan, kotoran hewan, kotoran manusia, dan segala sesuatu yang manusia buang ketika lelah menghadapi hidup. Air hujan tidak membersihkannya. Air hujan hanya memindahkan bau itu dari satu tempat ke tempat lain. Setiap rumah punya kehidupan sendiri, dan sebagian besar kehidupan itu hidup di tempat yang seharusnya mati. Lantai kayu yang retak dipenuhi kutu dan serangga kecil yang sibuk berperang tanpa peduli siapa yang menang.
atap jerami penuh sarang tikus yang berlari di atas kepalamu sepanjang malam. Aroma jamur di sudut-sudut dinding begitu akrab sampai kamu lupa bahwa jamur seharusnya tidak tumbuh di dalam rumah manusia. Kamu membuka pintu rumahmu, dan ruangan itu menyambutmu dengan bau campuran minggu ini. Bau lemak dari sup lama, bau kayu yang terbakar setengah, bau tubuh manusia yang sudah beberapa hari tidak tidur nyenyak, bau angin dingin yang membawa debu dari luar. Rumahmu tidak pernah kosong. Rumahmu adalah museum kecil dari semua hal yang pernah kamu lakukan, dan tidak ada kurator yang mencoba merapikannya. Kamu melihat ember air di pojok ruangan. Air itu sudah lama kehilangan kejernihannya. Warna coklat tipisnya seperti teh murahan yang diseduh terlalu lama. Tapi itulah air yang digunakan untuk segalanya, mencuci tangan, mencuci peralatan, bahkan kadang mencuci tubuh. Kamu meraih sedikit dengan tanganmu, berharap dinginnya mampu membuatmu merasa segar. Tapi yang kamu dapatkan hanyalah rasa lembab yang melekat di kulit, tidak lebih. Di luar, kota terus bernafas dengan cara yang kasar dan keras kepala. Asap dari ratusan tungku naik ke langit seperti doa yang terlalu malas untuk naik lebih jauh. Limbah mengalir di parit terbuka, bergabung dengan hujan, kotoran dan harapan yang gagal. Setiap kali kamu berjalan di dekatnya, kamu merasa paru-parumu mundur selangkah, tapi kakimu tetap berjalan. Kebiasaan lebih kuat daripada insting. Kamu melihat seorang wanita menjemur selimut. Selimut itu basah, bukan karena dicuci, tapi karena tertumpah air ketika ia mencoba mengisi kendi. Tidak ada bau wangi dari kain itu. Yang ada hanya aroma lembab yang sudah lama menyerah menjadi busuk. Tapi ia tersenyum bangga seolah itu adalah satu-satunya bentuk kemenangan yang bisa ia raih hari itu. Di rumah-rumah bangsawan, keadaan tidak jauh berbeda. Dindingnya memang lebih bersih, lantainya lebih halus, tapi tubuh mereka tetap menyimpan cerita yang sama. Sabun terlalu mahal, air panas terlalu berbahaya, dan mandi terlalu sering dianggap memancing penyakit. Mereka menambahkan parfum, minyak bunga, dan rempah-rempah untuk menipu hidung dunia. Tapi all the desperate attempt tidak pernah benar-benar menang melawan realitas. Kamu hidup di dunia yang mengira kebersihan bukan kebutuhan, tapi eksentrisitas. Di sini tubuhmu tidak pernah benar-benar menjadi milikmu. Ia menjadi rumah bagi debu, bau, dan sejarah yang menempel lebih lama daripada luka. Dan setiap malam, ketika kamu berbaring untuk tidur, kamu menyadari bahwa tubuh tanpa kotoran adalah mitos yang belum lahir. Malam turun perlahan, membawa hawa dingin yang merayap masuk lewat celah-celah kayu rumahmu. Api kecil di tungku masih menyala, tapi cahayanya lelah. Seperti ia juga ingin tidur lebih cepat dari biasanya. Kamu duduk di dekatnya, menatap kulitmu yang gelap bukan karena warna aslimu, tapi karena lapisan debu dan asap yang menempel seperti bayangan yang terlalu setia. Bau tubuhmu sudah menjadi bagian dari napasmu sendiri. Kamu tidak lagi tahu mana yang berasal dari luar dan mana yang tumbuh dari dalam. Bau asap, bau minyak, bau tanah, bau hari-hari yang tidak pernah berhenti bekerja di bawah matahari. Semuanya menyatu menjadi sesuatu yang manusia modern mungkin akan sebut penderitaan. Tapi bagimu, ini hanyalah hidup. Di luar, suara langkah kuda di jalan berbatu bergema pelan. Seseorang baru pulang dari perjalanan panjang, dan kamu tahu ia membawa pulang debu dari desa lain, udara dari kota lain, dan bau yang berbeda. Kamu menutup mata,
membayangkan bagaimana dunia ini selalu bergerak tanpa bisa benar-benar membersihkan diri. Setiap tempat, setiap rumah, setiap tubuh membawa sisa-sisa dirinya kemanapun ia pergi. Kamu mengambil air dari ember dekatmu. Air itu dingin dan sedikit keruh. Kamu mengusap wajahmu pelan. Rasanya tidak segar. Rasanya seperti menutup luka dengan kain yang sama-sama kotor. Tapi ada sesuatu yang menenangkan dalam ritual kecil itu. Bukan karena membuatmu bersih, tapi karena mengingatkan bahwa tubuhmu masih ada, masih terasa, masih butuh disentuh. Kamu memikirkan orang-orang yang mandi lebih sering dari yang seharusnya. Orang-orang yang terlalu penasaran dengan kesegaran. Orang-orang yang terdengar aneh karena tubuhnya tidak berbau seperti manusia lain. Sebagian dari mereka jatuh sakit, sebagian lagi hanya menjadi bahan gosip. Karena di dunia ini, kebersihan bukan kebajikan. Kebersihan adalah bahaya. Bersih berarti telanjang di depan penyakit, telanjang di depan hawa dingin, telanjang di hadapan dunia. Kamu memandang api yang mulai meredup. Asapnya naik perlahan, menari seperti roh kecil yang ingin keluar dari rumah ini. Lalu lenyap. Seolah-olah dunia ini hanya memberi waktu sebentar untuk terlihat baik sebelum kembali menjadi kotor. Di sebelahmu, sehelai kain wol tergantung. Warnanya gelap, tidak jelas apakah itu warnanya sejak dibuat, atau karena tahun-tahun yang melekat padanya. Bau kain itu membuatmu berpikir tentang semua musim, semua hujan, semua pekerjaan, semua mimpi yang pernah kamu bawa sambil mengenakannya. Kain itu mengingatkanmu bahwa manusia tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Selalu ada sesuatu yang menempel, bahkan ketika kamu mencoba melupakannya. Kamu menyadari perlahan bahwa kotor bukan sekadar keadaan. Kotor adalah cara bertahan. Cara dunia memberi lapisan perlindungan murah pada tubuh manusia. Cara waktu memastikan bahwa manusia ingat dari mana mereka berasal. Kamu membaringkan tubuhmu di tempat tidur jerami. Bau kayu tua, bau asap, bau tanah, dan bau dirimu sendiri bercampur menjadi selimut yang tidak pernah kamu pilih. Tapi kamu menerimanya. Seperti semua orang di abad ini menerimanya. Karena di dunia yang belum punya kata bersih, kotor justru menjadi tempat paling aman untuk hidup.